Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kembali lagi bersama kita di saluran Asmara, aspirasi masyarakat Kecamatan Simpang Renggiang. Oke, selamat pagi menjelang siang buat sobat-sobat yang ada di rumah. Semoga selalu diberikan kesehatan agar bisa menjalani aktivitas seperti biasa. Oke, baik. Pada hari ini kita mendatangkan narasumber kita, tentunya yang berada di Kecamatan Simpang Renggiang, khususnya di Desa Lintang, dengan tema meningkatkan peran serta masyarakat di Kecamatan Simpang Renggiang dalam perencanaan pembangunan di kecamatan. Oke, kita sedang bersama dengan Bapak siapa? Bapak, silakan perkenalkan dirinya dulu bersama sobat kita yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Pak Nasidi selaku Ketua Komunitas Geosite Tebat Rasau. Oke, ini dia ya, Bapak Nasidi Pak ya. Ya. Oke, selaku Ketua Komunitas atau Geoset dari Tebat Rasau Pak ya, yang berada di Desa Lintang. Salah satu mungkin objek wisata Pak ya, Ya, objek yang ada wisata. di Kecamatan Simpang Renggiang, Kecamatan khususnya Simpang di Renggiang. Desa Lintang. Oke Bapak, gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sampai hari ini tetap sehat. Alhamdulillah, Tetap dari semangat. mukanya sehat sekali ya teman-teman yang ada di rumah, tentunya semangat sekali untuk menjalani aktivitas seperti biasa. Oke, kita ingin tahu nih Pak, kira-kira kegiatan Bapak itu sehari-hari seperti apa sih Pak? Sebagaimana biasanya aktivitas atau kegiatan Iya. di Tebat Rasau itu kita tetap istilahnya melaksanakan aktivitas yang bernilai kepariwisataan dan pelestarian gitu ya. Oke. Nah, baik itu di bidang edukasi misalnya atau ya. Berarti kegiatan-kegiatan positif Pak ya, seperti edukasi. Edukasi saya juga pernah dengar itu ada sekolah Pak ya di sana. Apa masih ada apa gimana Pak itu? Iya, kita tetap melaksanakan seperti sekolah alam. Sekolah alam. Dan misalnya seperti anak-anak yang dari sekolah-sekolah di Belitung Timur atau Belitung Barat ya, seluruhnya Pulau Belitung ya. Tetap kita terima untuk sekaligus berwisata dan beredukasi tadi. Oh, berarti tidak hanya masyarakat Lintang Pak ya, Iya, gitu. tidak hanya Jadi masyarakat Lintang. seluruh masyarakat boleh ikut, buat anak-anak yang ada di Pulau Belitung Pak ya, boleh ikut untuk kegiatan edukasi di Tebat Rasau Pak ya. Oke, mungkin tolong Bapak jelaskan mungkin Pak, ini keberadaan Tebat Rasau di Desa Lintang itu seperti apa sih Pak di masyarakat ini sekarang gitu Pak posisinya? Ya, kalau kita lihat dari keberadaan Tebat Rasau di mata masyarakat, yang pastinya bisa untuk menjadi contoh ya. Iya. Contoh di mana misalnya tadi kita angkat sebagai nilai kepariwisataan. Iya, benar. Jadi contoh-contoh yang bernilai kepariwisataan gitu. Nah, misalnya apapun yang menarik di dalam kampung itu, di dalam suatu desa atau kecamatan misalnya kan, itu bisa dikatakan itu nilai pariwisata, nama pariwisata. Iya. Oke, jadi seperti itu Pak ya. Berarti itu Pak, saya ingin tanya ya, mengenai itu yang mengelola Tebat Rasau itu ramai nggak Pak? Apa hanya Bapak mungkin atau beberapa orang, apa ada pihak desa mungkin yang terlibat di situ, atau mungkin dari dinas terkait untuk melancarkan atau mungkin membangun dari Tebat Rasau itu seperti apa Pak kira-kira? Jadi secara keseluruhan ya kita itu berdasarkan SK komunitas yang di SK-kan oleh kepala desa Lintang sendiri. Nah, itu kita tercatat ada 36 orang. Oh, dari 36 orang Pak ya? SK komunitas. Iya. Dan istilahnya keterlibatan dari kepemerintahan tetap kami junjung tinggi juga. Misalnya di dalam pembangunan, di dalam pelatihan atau gimana, itu tetap kita berperan serta dalam aktivitas kepemerintahan. Oke, seperti itu Pak ya. Jadi itu merangkum dari dinas terkait, mungkin ada juga Pak ya dari pihak desa mungkin yang terlibat di situ, mungkin anak Karang Taruna atau anak-anak muda mungkin yang terlibat di Tebat Rasau Pak ya. Oke, mungkin Pak, kami ingin bertanya kembali mungkin untuk partisipasi nih Pak, partisipasi dari Tebat Rasau untuk mungkin perencanaan pembangunan di pemerintah itu seperti apa Pak mungkin? Apa sih partisipasi dari Tebat Rasau Pak? Jadi setiap tahun selama
kalau kita itu udah 4 tahun ya. Iya, udah 4 tahun Pak ya. Keberadaan Tebak Rasau itu sudah mencapai 5 tahun. Oh, udah 5 tahun Pak. Udah 5 Oke. tahun. Jadi selama 4 tahun kita itu tetap berkoordinasi dengan desa, misalnya lewat Pusdes atau Musrembang. Oh, Kita Musrembang. ikut, Iya, iya. kita ikut. Jadi itu dimasukkan di perencanaan dari Musrembang gitu Pak ya. Iya. Seperti itu Pak ya. Jadi mungkin Pak untuk di perencanaan Musrembang itu apa sih yang diusulkan dari Tebak Rasau itu, mungkin apakah sudah terrealisasi atau seperti apa Pak? Jadi dulu istilahnya kita itu sudah pernah melaksanakan dalam hal itu. Kita apa istilahnya sesuai dengan perencanaan kita dan apa ya namanya seperti tujuan gitu ya, tujuan. Dari keberadaan Tebak Rasau itu kita ke pemerintahannya. Nah misalnya kemarin itu kita dalam bentuk pembangunan infrastruktur kalau nggak salah. Iya. Seperti pembangunan rumah dan fasilitas lain seperti WC atau gimana itu ada sudah dilaksanakan, sudah oleh terrealisasi Pak ya. Sudah terrealisasi dan dibangun oleh Dinas Kepariwisataan gitu. Oh, dari Dinas Kepariwisataan Pak ya. Dan kalau di Musrembang desa itu istilahnya kita sudah mengusulkan seperti jalan masuk, ada jembatan titian yang ada di sungai gitu untuk mengarungi sungai. Nah itu sudah kita usulkan di Musrembang desa itu. Nah apa gunanya misalnya seperti jembatan itu kenapa kita usulkan? Nah kalau jembatan itu kan sangat bermanfaat sekali, sangat berguna sekali gitu, bagi kepentingan apa yang kita tunjukkan tadi seperti edukasi ke anak-anak, edukasi ke seluruh lah istilahnya kan. Iya benar. Dan menambah nilai-nilai kepariwisataan tadi. Nah, karena jembatan itu kan disitulah kita dapat melihat istilahnya, karena kita itu sebagai wisata alam tadi ya. Nah, kita itu dapat istilahnya melihat seluruh flora dan fauna yang ada di situ. Oh, Itu, jadi dapat meningkatkan nilai-nilai itu. Berarti flora dan fauna Pak ya, tertarik nih. Kira-kira Pak untuk flora dan fauna mungkin untuk menarik minat masyarakat itu apa sih yang ada di Tebak Rasau? Mungkin buat yang belum tahu nih, sobat-sobat yang ada di rumah mungkin yang apa yang bisa kita temui gitu Pak di Tebak Rasau? Yang bisa langsung kita lihat istilahnya seperti misalnya keberadaan ular. Oh, ular Pak? Ya, keberadaan mengerikan sekali tumbuh-tumbuhan di situ yang mungkin tergolong ya langka gitu ya. Baik itu ikan-ikan misalnya. Ikan itu banyak sekali, ada 132 jenis ikan. Wah, banyak sekali Pak ya. Nah, dan istilahnya kita itu kemarin bukan hanya dari jembatan itu yang kita usulkan, tapi jalan masuk itu misalnya supaya tetap baiklah, karena aktivitas ke dalam itu kan harus lancar. Iya benar. Gitu. Kalau saya lihat kemarin memang jalan masuknya masih jalan apa itu namanya, tanah merah gitu Pak ya. Tanah merah. Jadi untuk akses ke sana itu mungkin kurang menarik mungkin dari masyarakat ya, untuk bisa berkunjung ke situ. Mungkin dari Bapak sendiri mungkin Pak ya. Ini kira-kira Pak, apa sih kegiatan yang telah dilakukan oleh Tebak Rasau di khususnya di Tebak Rasau gitu Pak? Kegiatan-kegiatan apa sih mungkin yang untuk menarik minat masyarakat, atau mungkin event-event apa Pak yang telah dilaksanakan di Tebak Rasau? Mungkin bisa dijelaskan di saluran asmara kita. Jadi kita itu pernah istilahnya mengangkat dari nilai-nilai kebudayaan gitu ya. Karena kita masyarakat Belitung Timur sini itu tak lepas dari nilai kebudayaan. Makanya kita ciptakan istilahnya seperti festival budaya. Festival budaya apa namanya, dari segi kemah apa namanya, kemah pemuda atau kemah pemuda dilakukan di Tebak Rasau Pak ya. Oke, seperti itu Pak ya kegiatannya, tentunya sangat menarik buat masyarakat. Mungkin itu eventnya setiap tahun apa gimana Pak? Apa setiap berapa sekali misalnya Pak? Alhamdulillah kalau sekarang sudah menjelang 2 kali kita lakukan festival budaya. Festival budaya tadi. Nah, di tahun depan tetap ada karena dijadwal setiap tahun. Menarik ya, menarik. Itu di festival budaya itu kira-kira kegiatannya apa aja Pak? Mungkin yang dilaksanakan gitu, apa aja sih kegiatannya di festival budaya? Basis kebudayaannya gitu ya. Nah, jadi kebudayaan kita itu banyak sekali. Banyak Pak ya. Banyak sekali. Kemarin itu kita tampilkan seperti istilahnya budaya permainan gitu ya. Permainan seperti permainan gasing. Oh, gasing. Gitu ya. Dan terus istilahnya seninya, budaya seninya kita tampilkan seperti apa namanya, begubang betiung gitu istilahnya. Begubang betiung itu gimana Pak ya? Orang tahu. Begubang betiung. Jadi itu istilahnya seni di zaman dulu. Iya, Nah, yang ditampilkan. Di zaman dulu Pak ya.
dan istilahnya kita tampilkan lagi apa yang yang menjadi nilai budaya ya, baik itu kearifan lokal, kearifan lokalnya kita tampilkan seperti fashion show. Fashion show itu ya banyak bermacam-macam gitu kan. Fashion show tapi busananya dari itu ya Pak ya? Adat istiadat di situ Pak ya? Adat istiadat di situ. Khas gitu Pak ya, dari Belitung Pak ya gitu ya? Jadi sengaja kita tampilkan itu untuk menggambarkan bahwa kita itu istilahnya ada zaman dulu itu ada budayanya seperti itu. Oke. Misalnya aktivitas kayak apa namanya ya, nirok, nanggok. Nah gitu maksudnya. Nirok nanggok Pak ya? Termasuk budaya, misalnya masang bubu, ada mengambil burung itu mulut namanya. Oke. Jadi kita tampilkan di dalam fashion show itu karena kita melakukan itu sekarang sudah susah. Maksudnya gitu nirok, nanggok, mulut itu diperagakan di fashion show gitu Pak ya? Fashion show. Jadi kita sebut dari situ misalnya bujang nanggok, bujang nirok. Iya. Nah, begitu. Oke, menarik sekali ya untuk memasukkan atau mungkin unsur budaya ya Pak ya di kegiatan festival budaya, tentunya di Festival Budaya Lintang Pak ya kemarin ya namanya. Festival budaya. Iya, Festival Budaya Lintang. Oke, itu tadi tentunya pemaparan mungkin mengenai Tebat Rasau. Mungkin Bapak ingin apa sih Pak harapan mungkin untuk Tebat Rasau ini kedepannya itu seperti apa Pak yang Bapak harapkan gitu dari Tebat Rasau? Seperti pertama apa yang kita bicarakan tadi dengan Rembang desa, Rembang kecamatan atau gimana gitu ya. Nah, sebagaimana apa yang telah kita jalani, setiap kita itu apa namanya ya, beraktivitas atau berinovasi itu mempunyai harapan yang apa namanya, yang gemilang lah pastinya, karena supaya bisa maju atau gimana gitu. Baik itu di dalam komunitas ataupun di masyarakat. Nah, dan harapan kami juga istilahnya sebagai kepemerintahan supaya bisa tanggap, bisa lebih cepat gitu istilahnya, menangkap apa yang menjadi potensi-potensi apa yang ada di dalam Tebat Rasau itu. Iya. Nah, jadi seharusnya gitu pemerintah itu bisa untuk apa namanya ya, mewujudkanlah apa yang menjadi permintaan kami tadi, seperti jalan masuk dan titian itu misalnya, itu sudah kita usulkan, dan bagi kami dari komunitas istilahnya itu nggak salah karena kita udah dipinta maunya apa. Gitu ya, maunya apa udah dipinta. Dan istilahnya dari keberadaan kami komunitas di dalam itu dan segala potensi-potensi yang ada, karena kami itu berhadapan dengan alam misalnya. Saya pikir nggak ada yang kurang. Itu mesti harus kita lindungi dan harus kita angkat di mata daerah ataupun dunia lah pastinya kan gitu ya. Demi untuk keberlangsungan misalnya anak-anak tadi dan generasi ke depan itu. Seperti itu Pak ya. Oke, saya juga melihat kemarin juga yang ada dari turis-turis mancanegara mungkin Pak yang sudah hadir di situ kan, berarti itu sudah menarik loh mata dunia untuk bisa datang di Tebat Rasau gitu Pak ya. Menarik sekali buat Bapak Narsidi. Oke, itu tadi pemaparan dari Bapak Narsidi mungkin tentang Tebat Rasau itu seperti apa, harapan beliau mungkin yang perlu nanti kita jelaskan kembali dari beliau. Kita tanya kembali ya buat sahabat-sahabat di rumah mungkin yang belum tahu nih dari Bapak Narsidi. Harapan Pak mungkin dari perbincangan kita tadi yang sudah kita kita bicarakan kepada sobat-sobat yang ada di rumah, itu harapan kedepannya Pak untuk peningkatan pembangunan di Tebat Rasau, mungkin partisipasi dari pemerintah mungkin untuk Tebat Rasau itu seperti apa yang diinginkan dari komunitas Tebat Rasau itu untuk kemajuan Tebat Rasau kedepannya itu seperti apa Pak? Selaku komunitas yang telah di SK-kan oleh pemerintah desa dan sudah dibina oleh Dinas Pariwisata di kabupaten misalnya. Kami dari komunitas berharap sekali bantuan dari pemerintahan, pemerintah desa ataupun kabupaten dan provinsi istilahnya kan. Itu kita mengharapkan karena kami itu istilahnya hanya mampu untuk mempersatukan dari aktivitas mempersatukan dari komunitas tadi dan menyuarakan ke masyarakat
kalau misalnya soal lain, kalau tentang masalah infrastruktur tadi Mhm. seperti jembatan misalnya, Iya, iya. untuk pembangunan yang lebih kuat lah istilahnya kan gitu. Nah, terus jalan masuk tadi itu kami mengharapkan. Jalan masuk Pak sangat diharapkan Ya, Pak ya sangat buat pemerintah. mengharapkan karena itu berguna sekali untuk kepentingan umum. Kepentingan umum. Kepentingan umum gitu. Itu dari infrastruktur Pak ya, pembangunan jalan, jembatan juga Pak ya, itu jangan juga meningkatkan keinginan masyarakat untuk bisa hadir, dan juga mungkin estetika dari Ya. Tebak Rasau itu untuk keindahan agar menarik nih apa namanya itu wisatawan untuk bisa datang ke Tebak Rasau, bukan hanya lokal, mungkin juga manca dunia Pak ya, untuk bisa Dan datang. bukan hanya untuk istilahnya penarik tadi, Iya. dari tingkat keamanan pun istilahnya Mhm. bisa terjadi, bisa kita Iya, kuatkan iya, di situ. benar, 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 dengan benar. dengan pembangunan yang benar-benar bagus istilahnya, Mhm. ya pastinya keamanannya terjamin. Benar sekali. Nilai-nilai pengetahuan tadi bisa lebih didapatkan lagi. Siap, siap, siap. Oke, itu tadi harapan dari Bapak Narsidi selaku Ketua dari Lanun Tebet Rasau kepada pemerintah, mungkin yang sangat diharapkan sekali untuk tentunya bisa didengar, bisa direalisasikan di Tebet Rasau untuk kemajuan dari Tebet Rasau itu sendiri, Pak ya. Oke, kita ingin mendengar nih dari Bapak Narsidi, mungkin apa aja yang ingin disampaikan kembali mungkin untuk promosi Tebet Rasau itu kepada sobat-sobat yang ada di rumah, untuk bisa menarik nih sobat-sobat di rumah bisa hadir di Tebet Rasau. Kepada Bapak Narsidi mungkin bisa disampaikan Pak, apa sih yang menarik, apa sih yang ingin masyarakat itu agar bisa berkunjung gitu ke Tebet Rasau. Silakan Pak, promosikan Tebet Rasau. Sebagaimana keberadaan komunitas Tebet Rasau itu yang bergerak di bidang pariwisata dan mengangkat nilai-nilai kebudayaan dan Iya. kelestarian tadi Yes. ya. Nah, silakan datang ke Tebet Rasau untuk mengenal dari apa yang disebut dengan alam gitu ya. Alam. Karena kita berhadapan dengan daratan dengan sungai. Nah, jadi yang pastinya anak-anak, dewasa ataupun siapapun ya silakan datang ke Tebet Rasau untuk mempelajari dari hal alam itu. Mhm. Ini Tebet Rasau ini ikonik sekali Pak ya. Iya. Mungkin wisatawan itu hanya bergantung ke wisata pantai mungkin Pak ya. Ini sungai loh Pak ya. Sungai dan ada rasau, salah satu tumbuhan khas yaitu yang ada di Kecamatan Siparingan, khususnya di Desa Lintang Pak ya. Oke, itu tadi mungkin pemaparan atau mungkin beberapa hal yang disampaikan dari Bapak Narsidi selaku Ketua dari Lanun Tebet Rasau Pak ya. Semoga kita doakan Tebet Rasau selalu jaya, selalu maju, dan tentunya bisa berkembang untuk kedepannya. Amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih Bapak Narsidi sudah bisa berkunjung di podcast kami di Saluran Asmara pada kesempatan kali ini. Semoga juga nanti kami bisa mendatangkan narasumber-narasumber yang ada di Kecamatan Siparingan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Sempang Renggiang khususnya. Oke, buat sobat-sobat yang ada di rumah, nantikan lagi podcast dan Saluran Asmara kita di pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.